narasumber dari tetapi detik-detik terakhir kita sudah sampai di TV One, tiba-tiba pihak ketiga mengintervensi TV One, tidak boleh saya diikutkan untuk diwawancara jadi narasumber. Hari ini kita masih membahas berita terupdate tentang kasus Brigadir J, di mana pengacara Brigadir J dan Susno 2J didepak dari acara TV. Kamarudin Simanjuntak duga ada intervensi. Namun sebelumnya, subscribe dulu channel ini dan simak baik-baik beritanya. Salah satu pengacara keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak dicekal dari sebuah acara televisi. Bukan hanya Kamarudin, mantan Kabareskrim Polri Susno 2J juga dilarang untuk masuk di acara televisi yang akan membahas sidang Ferdy Sambo CS. Hal ini tentu disayangkan oleh Kamarudin di mana saat dia sudah tiba di stasiun televisi, dia dan Susno 2J tiba-tiba dibatalkan untuk tampil. Padahal acara, Catatan Demokrasi, di TV One itu tetap berlangsung dengan tema dan pembicara yang sama, kecuali Kamarudin dan Susno 2J. Detik-detik terakhir kita sudah sampai di TV One, tiba-tiba pihak ketiga mengintervensi TV One, tidak boleh saya diikutkan jadi narasumber begitu juga pas Susno 2J, ungkap Kamarudin di kanal YouTube Irma Huta Barat. Saya sudah dijadikan narasumber sudah ada ini, poster, nah ini sudah menjelang menit terakhir sudah di sini tiba-tiba bilang tidak boleh jadi narasumber. Kejadian serupa ternyata tak terjadi satu kali, Kamarudin juga sempat dicekal sebagai narasumber saat mendampingi kasus sebelumnya. Kenapa sih negara dan pemerintahan sekarang kok sampai narasumber TV pun sampai diintervensi? Siapa pihak ketiga yang mengintervensi? Kata Kamarudin. Kok makin buruk negara ini loh? Semakin aneh apa saya mencalonkan diri saja ya jadi presiden, candanya. Lebih lanjut Kamarudin menyebutkan dia kecewa saat sudah sampai dengan melewati macet, tapi malah dibatalkan. Ini terulang, pada tahun 2016 juga begitu waktu mendampingi Putri Soekarno. Saya jadi narasumber utama di ILC sudah dibangun panggung tahu-tahu diintervensi, ungkap Kamarudin. Saya berpikir sudahlah, saya tidak mau lagi jadi narasumber di TV One buat selama-lamanya, tandasnya. Di sisi lain, Kamarudin Simanjuntak mengatakan penyidik seperti tidak ikhlas Ferdy Sambo jadi tersangka. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyampaikan kekecewaannya terhadap proses penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Penyidik Bareskrim Polri dinilai tidak ikhlas untuk menjadikan Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Demikian disampaikan Kamarudin Simanjuntak usai talk show, kedudukan advokat dalam kasus Sambo, yang diadakan Asosiasi Advokat Indonesia, AAI, Officium Nobile dalam rangkaian Musyawarah Nasional Luar Biasa, Munaslup, di Srijaya Building, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Tentu penyidikan ini tidak sesuai harapan, karena di kepolisian itu, khususnya di Bareskrim Polri, mereka seperti tidak ikhlas kalau Ferdy Sambo dijadikan tersangka, katanya dikutip kantor berita Ermol Jatim. Kamarudin melihat banyak penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penyelidikan, hingga pada proses rekonstruksi. Saat dilakukan rekonstruksi, Presiden Jokowi bilang buka seterang-terangnya, sampai beliau mengucapkan itu 4 kali, kemudian Kapolri juga memerintahkan buka seterang-terangnya, undang semua pihak. Tetapi ketika kami datang sebagai pelapor malah diusir, bebernya. Terkait adanya dugaan penyidik menutup-nutupi kasus yang melibatkan banyak perwira Polri tersebut, Kamarudin tidak menampiknya, ia mengungkapkan, salah satu hal yang ditutupi adalah motif dari pembunuhan berencana, yang dijeratkan kepada para tersangka, termasuk Ferdy Sambo. Kamarudin juga mengungkapkan adanya dugaan lobby-melobi untuk mencari kambing hitam, dalam perkara tersebut. Mereka lagi nego-nego di antara mereka, tentang siapa yang mau diselamatkan dan siapa yang mau dikorbankan. Misalnya yang mau diselamatkan itu ex-Kapolres Jakarta Selatan dan Kasat Sersenya, padahal pertanggungjawaban yang lebih berat ada pada ex-Kapolres Jakarta Selatan. Tutupnya, nah gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel UP Info.